Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ini, kalau pengen nanya tentang pelajaran kemarin, dipersilahkan nih. Ada yang mau ditanya nggak? Apa Nana kebetulan kemarin gak masuk Ustaz? Oh, belum nyimak ya? Ya, Oh, ya udah lanjut aja kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ada Syekh Taqiyuddin Muhammad Al-Hisni Al-Husaini. Wa usulih wa furu'ih. Allah yu'udi darajatin fil jannah. Yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim. Yanafahatin fid din wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم وتوفانا على منتهم ويحشرنا في زمرتهم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala telah berkata Syekh Abi Suja wa ma'un halat fihi najasatun wa huwa dunal kulatin aw kana kulatin fataghayyar hadza wal qismur rabi'u minal miyahi. Air yang kejatuhan najis dan air tersebut di bawah 2 kulah atau ya di sini ada mutlak nih ya. Berubah nggak berubah kalau di bawah 2 kulah tetap najis. Atau 2 kulah aw kana kulatin fataghayyar. Tapi dia berubah atau air itu 2 kulah kejatuhan najis tapi dia berubah. Jadi kalau nggak berubah, kalau dia 2 kulah belum najis airnya. Nah ini adalah bagian keempat daripada pembagian air. Wahwa kama zakarahu yanqasimu ila qalilin wa kasirin. Dan air itu sebagaimana yang telah Syekh Abi Suja sebutkan, air itu terbagi menjadi air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit yang di bawah 2 kulah, air yang banyak yang 2 kulah atau lebih. Fal ma'ul qalil yanjusu bimulaqati najasatil mu'assirah. Adapun air yang sedikit yang di bawah 2 kulah itu dia bisa menjadi najis dengan bertemu sesuatu yang bisa membuat najis, yang najis tersebut dapat memberikan efek. Nah, artinya kalau dia najis yang dimakfu dalam permasalahan air, najis yang dimaafkan, nggak masuk ke sini. Sawa'un taghayyara amla, baik air tersebut yang di bawah 2 kulah itu berubah ataupun enggak, tapi kalau sudah kemasukan najis, sudah disebut air mutanajis, air yang terkena najis, air yang ternajiskan. Kama atlaqahu Syekh, sebagaimana yang Syekh Abi Syuja telah memutlakan hal tersebut. Mutlak di sini baik berubah ataupun enggak itu maksudnya. Limafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sesuatu yang mafhum itu artinya sesuatu yang kontekstual, bukan sesuatu yang tekstual. Karena ada mantuk, ada sesuatu yang tekstual, ada mafhum kontekstual. Nah, pemutlakan air ini dan hal ini, pemutlakan air, apa kalau dia airnya sedikit, dia mutlak mau dia berubah ataupun enggak, kalau kemasukan najis tetap menjadi air yang ternajiskan. Nah, ini berdasarkan konteks pemahaman perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza balaghal ma kullaten lam yahmil khobasan. Jika air telah mencapai 2 kulah, dia tidak dia tidak akan apa namanya tidak akan mengandung najis. Wa fi riwayatin najasan. Khobas di sini dalam satu riwayat yang lain disebut najis. Ya, artinya khobas itu di sini adalah najis. Nah, apa namanya kebalikan
daripada pemahaman ini, ya artinya kalau airnya itu dia nggak sampai 2 kulah, ya dia bisa mengandung najis. Padahal hadis bimafhumihi ala annahu idza kana duna kulatain itu kan, ya ta'asaru binajasah. Maka hadis tersebut yang ngomong kalau air sudah sampai 2 kulah, dia tidak akan bisa mengandung najis. Nah, pemahaman dari situ, pemahaman di sini adalah pemahaman kebalikannya. Bahwasanya jika air itu di bawah 2 kulah, dia bisa terpengaruh oleh najis. Wahtarazna bin najasatil mu'asirah an ghairil mu'asirah. Dan kami mengecualikan dengan perkataan an-najasa al-mu'asirah, mengecualikan najis yang tidak dapat memberikan efek, tidak dapat memberikan pengaruh. Najis yang ma'fu maksudnya, najis yang dimaafkan. Qala Nawawi fi Raudah, telah berkata Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudah, Raudatul Talibin. Contohnya apa najis yang dimaafkan dalam permasalahan air? Kal maitatil lati la nafsalaha sa'ilatun mislu zubab wal khonafis wa nahwihima. Contohnya seperti bangkai yang bangkai tersebut enggak ada darah mengalir, la nafsalaha sa'ilatun, tidak ada darah yang pada bangkai tersebut, yang darah tersebut mengalir, enggak ada darah mengalir pada hewan tersebut, pada bangkai tersebut. Contohnya mislu zubab, seperti lalat, wal khonafis, dan khonafis itu kumbang. Kalau di dalam kitab Nailur Roja itu intinya yang dikategorikan la nafsalaha sa'ilatun itu adalah bangkai hewan yang enggak lebih besar daripada cicak. Nah gitu. Nanti dikategorikannya la nafsalah sa'ilatun, bangkai-bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tapi dalam perspektif fikih, perspektif ulama-ulama fikih. Ya adapun ternyata darahnya mengalir, ternyata ada nih ketemu hewan darahnya mengalir. Ya enggak ngebahas itu. Kita pakai perspektif ulama fikih. Wa kan najasatil lati la yadrikuha tarfu. Contoh yang lain seperti najis yang tidak terlihat oleh pandangan. Pandangan di sini di kitab Nailur Roja disebutkan pandangan orang yang normal, matanya enggak minus, enggak juga plus. Jadi matanya orang normal. Najis yang enggak terlihat oleh pandangan mata itu dimaafkan dalam permasalahan air. Dan juga dalam permasalahan selain air. Kalau laidriku hatorku ini. Wa kama iza walagatil hirrah allati tanajjasa famuha summa ghabat wahtamala taharatu famiha. Dan dimaafu juga sebagaimana atau seperti jika ada kucing yang menjilat, yang mana tadinya itu mulut kucing itu telah terkena najis, tapi tadinya itu udah hilang, udah pergi. Jadi ada kucing mulutnya kena najis, misalkan habis makan tikus misalkan, itu kan jadi najis, dia kena darah tikus segala macam. Habis itu kucingnya hilang, wahtamala taharatu famiha, dan ada kemungkinan menjadi suci mulutnya kucing tersebut. Misalkan di daerah tersebut ada danau. Jadi ada kemungkinan kalau ada danau, kucing tersebut ada kemungkinan minum tuh ke danau tadi. Intinya kalau ada kemungkinan. Terus itu kucingnya setelah kayak gitu udah ada kemungkinan mulutnya yang tadi itu yang najis, ada kemungkinan menjadi suci. Nah dia menjilat air. Nah kayak mana airnya ini? Dan airnya ini kurang dari 2 kulah. Fa'inal ma'al qalil, maka sesungguhnya air yang sedikit,
la yanjusu fi hadhihi suwar. Itu tidak menjadi najis pada gambaran ini. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Apaan yang tadi yang summa gobat itu maksudnya gimana ya? Jadi kan najis kan kucingnya itu mulutnya itu kena najis tuh. Ya yang dibahas mulut ya karena si kucing ini ngejilat air, ya mulut kan yang berkaitan. Nah, tapi tadinya itu kan memang dia udah kena najis tuh mulutnya. Kemudian hilang, hilang si kucingnya itu nggak kelihatan lagi sama kita, sama pandangan kita nggak kelihatan. Makanya ada kata-kata wahtamala toharatu famiha. Dan ada kemungkinan ya kalau nggak hilang ya nggak ada kemungkinan lagi dong. Kan kita bisa memastikan kalau kucingnya itu nggak luput dari pandangan kita. Makanya summa ghabat wahtamala toharatu famiha karena berkaitan antara kucing yang hilang dengan adanya kemungkinan kucing tersebut menjadi suci mulutnya. Cuman batas ada kemungkinan doang, nggak sampai harus kita ngelihat kucing itu nyuci mulutnya di danau atau apa enggak. Oh, Nah, kemungkinannya itu dikembalikan kepada urf. Pada urf itu pandangan masyarakat kayak mana sih yang disebut adanya kemungkinan? Pandangan masyarakat secara umum di dalam suatu kota. Ya, memang apa namanya? Agak kalau tentang urf ini agak samar gitu memang. Hukum-hukum tentang yang dikembalikan kepada urf itu. Jadi dikembalikannya kepada uruf. Kayak mana kucing itu disebut ada kemungkinan dia menjadi suci mulutnya. Ada lagi yang ditanya? nggak usah, syukron. Wa yustasna aidan al-yasir minasya'rin najis. Dan dikecualikan juga daripada tadi kan disebutkan ada najis-najis perkataan najis yang dikaitkan dengan perkataan najisnya ini yang bisa memberikan efek. Nah, itu sebagai pengecualian najis yang tidak dapat memberikan efek. Mengecualikan najis yang dima'fu. Nah, itu juga termasuk atau dikecualikan daripada najis-najis yang bisa memberikan efek, najis-najis yang tidak dima'fu. Artinya najis yang ini dima'fu. Itu adalah syair yang najis yang dia itu sedikit. Syair itu saya sebut syair itu karena gimana ya? Terjemahan ke Indonesianya itu susah. Jadi kan kalau kita bulu di tangan itu kalau manusia kita sebutnya bulu kan. Terus tuh rambut kalau di kepala manusia baru disebut rambut. Aslinya enggak. Yang bentuknya kayak gitu tuh itu disebut syair dalam bahasa Arab. Yang disebut bulu itu risyah itu yang ada kayak tulangnya gitu, kayak bulu ayam. Nah, itu baru disebut risyah. Tapi kalau syair itu ya orang bentuk bulu tangan, bulu badan segala macam sama, rambut sama, makanya disebutnya syair. Nah, kalau ada syair yang najis, yang sedikit, nanti disebut apa yang dimaksud sedikit itu, batasannya gimana. Fala yunajisul ma'al qalil, maka rambut yang najis itu, yang sedikit itu, dia tidak dapat membuat air yang sedikit menjadi najis. Sarraha bihi Nawawi. Imam Nawawi telah menjelaskan hal ini. Soroha ini menjelaskannya bukan sekedar perkataan, tapi soroha ini dalam bahasa Arab maksudnya menjelaskan dalam bentuk sesuatu yang tercatat. Jadi penjelasan dari mana? Bukan cuma nukilan doang, bukan katanya-katanya, tapi ada catatannya dalam kitabnya Imam Nawawi. Bukan di dalam kitab Ziyadatul Raudah Talibin, syarahnya Raudatul Talibin. Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam di dalam bab pembahasan wadah
di dalam kitab Ziyadatur Raudatul Thalibin. Wa naqalahu anil ashab. Dan hal ini adalah nukilannya Imam Nawawi kepada Ashabus Syafi'iyah, dinukil. Jadi bukan pendapat Imam Nawawi pribadi gitu. Nukilan dari Ashab Syafi'iyah. Ashab Syafi'iyah itu dari zaman Imam Syafi'i sampai zaman abad 4 Hijriah. Nah, itu disebut Ashabus Syafi'iyah. Qala, yang mana Ashab Syafi'iyah itu mengatakan wala yakhtassu bi sya'ril adami fil asah. Ai tafri'an ala najasati sya'ril adami. Najisnya rambut yang sedikit itu, yang dimakfu kalau sedikit, itu tidak khusus pada sya'arnya manusia di dalam pendapat al-asoh. Jadi muqabil asohnya khusus manusia aja. Kan kalau manusia soalnya disebut najis, kenapa? Karena dianggap bangkai. Jadi kan manusia, jadi hewan, misalkan hewannya ini kalau kita sembelih itu kan dia bukan bangkai nanti. Kalau hewannya boleh dimakan kan, kalau hewannya dihalalkan dimakan, kalau dia disembelih secara syariat yang benar itu kan bukan bangkai. Nah, kayak mana kalau seandainya ada bagian-bagian tubuh di dalam hewan tersebut yang copot gitu sebelum disembelih. Nah, itu dianggapnya seperti bangkai. Karena hal tersebut dihasilkan bukan melalui penyembelihan. Kecuali hewannya sudah disembelih, habis itu dicopotin bulu-bulunya. Nah, itu nggak masalah. Karena dia nggak disebut bangkai kalau kayak gitu. Nah, itu pada sesuatu yang halal dimakan. Pada hewan-hewan yang halal dimakan. Pada makhluk-makhluk yang memiliki nyawa yang boleh dimakan. Nah, kayak mana kalau yang haram? Nah, yang haram ini termasuk manusia. Manusia kan nggak boleh dimakan. Mau caranya itu disembelih dulu ataupun langsung copot apa namanya? Atau langsung copot bagian-bagiannya itu. Nah, itu disebut bangke secara mutlak. Nah, karena disebut bangke makanya menjadi najis. Nah, hal ini tidak khusus pada sya'rul adami di dalam pendapat al-asoh. Balikan pendapat al-asoh boleh dipakai. Tapi boleh dipakai cuma amal nafsi aja, nggak boleh difatwakan. Hal ini adalah tafri'an ala najasati sya'ril adami. Sebagai bentuk perluasan pembahasan, tafri'an itu sebagai bentuk pencabangan ala najasati sya'ril adami. Atas najisnya sya'ril adami. Sya'arnya manusia. Ya disebut pencabangan karena nggak khusus manusia aja. Summa qala wa yu'rafu al-yasiru bil urfi. Kemudian Ashab Syafi'i ini mengatakan bahwasanya sedikitnya itu kan kayak mana yang disebut sedikit itu. Nah, sedikitnya itu diketahui berdasarkan uruf. Lagi-lagi ke uruf lagi. Berdasarkan kebiasaan atau pandangan masyarakat yang ada di suatu kota tertentu. Lalu qala al-imam, al-imam di sini Imam Haromen. Imam Haromen telah mengatakan, ini pengen menafsirkan pendapatnya Ashab Syafi'i. La'allahu mungkin atau barangkali maksudnya urufnya itu di sini adalah allazi yaghribu intitafuhu, yang biasa rontok, rambut yang biasa rontok. Nah, itu disebutnya rambut yang sedikit secara uruf, katanya Imam Haromen. Yang biasa rontok misalkan yang habis nyisir misalkan.
itu kan biasa rontok. Nah, kemungkinan yang dimaksud rambut yang sedikitnya itu berpatokan kepada urf pada suatu kota tertentu, kemungkinan kata Imam Haromen maksudnya itu adalah yang biasa rontok. Lakinnahu qala fil mazhab, akan tetapi telah berkata Imam Nawawi di dalam kitab fi syarhil muhazzab, dalam kitab syarah muhazzab, yu'fa an sya'rati wasya'ratain wasalas. Yang dimaafkan itu, yang sedikit itu adalah maksimal 3 rambut. Jadi 1 rambut atau 2 rambut atau 3 rambut. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Yang tadi yang sya'r adami, jadi itu najis kah? Iya, Jadi kalau misalkan pas sholat ada rambut yang rontok itu gimana? ya kalau ngikut yang di sini najis, tapi wallahu alam kalau di mazhab lain. Hmm, Soalnya dia dianggap sebagai bangkai dia. oh. Bulu juga termasuk ya? Iya. Tapi itu termasuk yang dimaafkan gak atau gimana? Nah, itu tadi katanya Imam Haromen, kan kalau yang sedikit itu dimaafkan. Yang sedikit itu yang biasa rontok. Oh, Lalu wa yustasna aidon al hayawan iza kana ala manfazihi najasah summa waqa'a fil ma, fa innahu la yunajjisuhu alal asah lima syaqqati saunihi. Dan dikecualikan juga hewan yang termasuk najis-najis ma'fu nih. Hewan yang mana jika di kemaluannya itu terdapat najis. Kemudian hewan tersebut jatuh di air. Maka sesungguhnya hewan tersebut tidak menajiskan air itu. Berdasarkan pendapat al-asoh. Kalau muqabil asohnya berarti tetap najis. Karena kenapa? Lima syaqqati saunihi. Karena susah menjaga. Karena susah menjaganya. Ya, sulit atau susah menjaga kenajisan kemaluan hewan. Ya siapa yang nyebokin? Makanya dimaafkan. Terus itu juga sulit di dalam menjaga hewan tersebut untuk masuk ke air itu. Zakarahu Rafi'i fi syuruti shalah. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam pembahasan syuruti shalah, tapi nggak tahu nih di dalam kitab apa. Bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin. Bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin. Oh, tadi itu kalau nggak salah ada khilaf itu yang tentang masalah rontok itu. Kalau yang sesuatu yang ron terputus dari suatu hewan itu apakah dianggap sebagai bangkai atau enggak, kayaknya ada khilaf, agak lupa. Bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin. Berbeda halnya kalau ada orang yang dia beristinja dengan batu. Jadi kan ada namanya istinja, ada namanya istinjar. Kalau orangnya disebut mustanji atau mustajmir. Nah, kalau istinja atau mustanji itu itu bisa untuk air, orang yang cebok pakai air atau cebok pakai selain air, seperti tisu atau batu. Kalau istijmar khusus orang yang cebok pakai batu atau sesuatu yang disamakan dengan batu. Kan itu ada pembahasannya di dalam kitab Neuroja. Yang penting suatunya itu
suci, tidak bukan sesuatu yang dihormatin seperti Al-Quran dan semacamnya, dia memenuhi syarat lah. Maka dia antar disamakan dengan orang yang disamakan, alat tersebut disamakan dengan batu. Nah, orang yang memakai alat tersebut disebut mustajmir. Fa'innahu yunajjisuhu bila khilaf. Maka sungguhnya orang tersebut itu dapat membuat air menjadi najis tanpa adanya perbedaan pendapat. Kama qalahu fi syarhil muhazzab, sebagaimana yang Imam Nawawi mengatakan hal ini di dalam kitab Syarah Muhazzab. Fa innal mustajmira bil hajari wa nahwihi yumkinuhul ihtiraz. Karena sesungguhnya orang yang cebok dengan batu dan semacamnya itu dia memungkinkan untuk ihtiraz, untuk menjaga, untuk gak masuk ke air. Ya karena kan begini, orang yang istinja dengan batu itu kan, jadi kan ada toharoh itu kita bahas kemarin, ada toharoh yang akan ada toharoh itu entah dia menghilangkan najis atau dia mengangkat hadas. Nah ada hal-hal yang dia itu sama dengan mengangkat najis atau menghilangkan najas, sama di dalam tujuannya, itu satu, tapi beda dalam bentuknya. Ada juga sama dalam bentuknya tapi beda tujuannya. Nah, sama bentuknya tapi beda tujuannya. Apa contohnya? Contohnya kayak basuhan kedua sama ketiga saat wudhu. Itu sama bentuknya kayak basuhan pertama. Ya kalau basuhan pertama itu yang angkat hadas. Yang mengangkat hadas kita, yang jadi ini kita boleh untuk sholat segala macam, yaitu basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua sama ketiga bentuknya sama kayak yang pertama, tapi tujuannya beda. Tujuannya cuma pahala yang kedua sama ketiga. Nah, terus apa yang sama tujuan tapi beda bentuk? Nah, itu tadi cebok make batu atau make tisu dengan cebok make air. Tujuannya sama. Tujuannya untuk menjadikan orang tersebut boleh untuk sholat dia segala macam, dimakfu dimakfu lagi, boleh untuk sholat atau hal-hal yang gak ngebolehin orang itu kalau dia membawa najis, ya sholat lah gampangnya. Tetapi di dalam prakteknya beda. Yang namanya orang cebok pakai air itu dia lebih bersih daripada orang cebok pakai batu atau pakai tisu. Tetapi efeknya sama, dia bisa membuat orang itu sah untuk sholat segala macam. Tapi dimakfu untuk permasalahan sholat yang orang cebok dengan tisu atau dengan batu ini. Tapi dalam permasalahan air dia nggak dimakfu, tetap bisa membuat air najis. Makanya di sini dibahas di sini. Wa yustasna aidan ma iza akala sabi syai'an najisan summa ghaba wahtamala taharatu famihi kal hirrah. Dan dikecualikan juga jika ada sobi. Sobi itu anak yang belum balik. Dia makan sesuatu yang najis, kemudian hilang tuh, luput dari pandangan mata. Dan ada kemungkinan suci mulutnya anak tadi. Fa innahu la yunajjisul ma'al qalil, maka sungguhnya dia tidak bisa menajiskan air tersebut, air yang sedikit itu. Zakara zalika Ibnus Shalah wa hiya mas'alatun hasanah. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dan ini adalah permasalahan yang bagus. Wa qala Malikun radhiyallahu anhu, dan Imam Malik radhiyallahu anhu telah mengatakan, al-ma'ul qalil la yanjusu illa bitaghayyuri kal kasir wa huwa wajhun fi mazhabina.
waqtarahu ruyani. Kata Imam Malik, air yang sedikit itu tidak menjadi najis kecuali adanya perubahan. Sebagaimana halnya air yang banyak. Jadi kalau mazhab Maliki, mau air yang sedikit, mau air yang banyak, dia disebut najis itu kapan? Ya ketika ada perubahan di situ. Perubahan di airnya. Kalau kita kan kalau sedikit, air di bawah 2 kulah, mau berubah nggak berubah tetap najis. Dan ini adalah hal ini katanya Imam Taqiyuddin, katanya pengarang kitab Kifayatul Akhyar, ini adalah satu pendapat di dalam mazhab kita, itu mazhab Syafi'i. Waqtarahu Ruyani, dan ini dipilih oleh Imam, ini adalah yang dipilih oleh Imam Ruyani. Wa fi qauli qadim, dan dalam qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama, pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Irak, anal ma al jari la yanjusu illa bitaghayyur. Sungguhnya air yang mengalir itu dia tidak menjadi najis melainkan dengan adanya perubahan. Kalau mazhab yang jadid, mazhab yang baru, yang pendapat muktamad, air yang banyak itu, air yang mengalir, itu patokannya dia disebut air yang banyak atau air yang sedikit, itu patokannya pada pergelombangnya. Misalkan segelombang, pada satu gelombang air itu kayak di laut misalkan, atau di sungai yang besar. Itu kalau satu gelombangnya itu mengandung ukuran 2 kulah, maka dia ketika air itu masuk ke gelombang tersebut, jadi dihitungnya per gelombang. Nanti disamain kayak air yang 2 kulah cara tolak ukurnya. Jadi hitungnya per gelombang kalau mazhab yang qadim. Mazhab yang jadid. Qol yang jadid. Waqtarahu jama'atun minhum al-Ghazali wal Baydawi fi kitabihi al-Ghayatul Qaswa. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh sekelompok ulama Syafi'iyah. Di antara mereka adalah Imam Ghazali dan Imam Baydawi. Yang mana pendapat Imam Baydawi ini ada di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghayatul Qaswa. Tapi kalau Imam Ghazali nggak tahu nih di mana di dalam kitab apa. Wahwa qawiyun min haisun nazar, dan ini adalah pendapat yang kuat dari segi logika. Li'anna dilalah khalaqallahu al-ma'a tahura. Karena dalilnya adalah Allah telah menjadikan air itu untuk sesuatu yang bisa mensuci dan mensucikan. Dilalatun nutqin, ini adalah dalil yang tekstual. Wahya arjahu min dilalatil mafhum, dan dalil yang tekstual itu lebih kuat daripada dalil yang bersifat kontekstual. Fi qaulihi alaihi salatu wassalam, yang mana dalil yang bersifat kontekstual itu diambil dari perkataan Rasulullah SAW, jika air telah mencapai 2 kulah dan seterusnya. Jika air telah mencapai 2 kulah, maka dia tidak mengandung najis. Wa ammal kasir wa huwa kullatan fasaidan la yanjusu illa bitaghayyuri bin najasah. Dan adapun air yang sedikit, yaitu yang 2 kulah atau lebih, dia tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan yang disebabkan oleh najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahura. Al-hadis, ini adalah hadis. Wal ijma' munakidun ala najasatihi bitaghayyur. Dan ijma' meyakini bahwasanya air itu
menjadi najis air tersebut, air dua kulah itu menjadi najis dengan adanya perubahan. Summa la farqa baina taghayyuril yasir wal kasir. Kemudian tidak ada perbedaan antara perubahan yang sedikit dan perubahan yang banyak. Wa sawa'un taghayyarat ta'mu awil launu awir raihah. Dan sama aja, enggak ada bedanya, tetap dapat memberikan efek baik perubahan rasa atau warna atau aroma. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Di dalam permasalahan ini, bi khilafi ma marra fi taghayyuri bit tahurah. Berbeda halnya terhadap pembahasan yang telah lampau di dalam pembahasan taghayyur bit tahir, perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci. Karena tadi katanya Imam, pembahasannya kemarin itu, kalau kan Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyatakan hadisnya itu kalau yang roihah atau yang kalau berubah cuman laun itu doif. Jadi yang dianggap itu cuman yang to'om sama yang laun atau yang roihah itu. Nah, kalau hadis doif ya otomatis, dan ditambah perkataan ini juga, artinya Imam Taqiyuddin Al-Hisni nggak pakai pendapat yang itu, yang hadis doif itu. Lalu wa sawa'un kanat najasah al-mulaqiyah lil ma' mukhalitatun au mujawirah. Sama aja, apakah najisnya itu dia bertemu dengan air, najisnya itu adalah najis yang larut atau najis yang cuma campur aja tapi nggak larut. Wafi wajhin wafi wajihin syaz anna najasah al-mujawirah la tunajjisuhu. Dan pada pendapat yang syaz, sesungguhnya najis yang cuman bercampur aja, dia nggak larut, itu dia tidak dapat membuat air tersebut najis. Tapi ini nggak bisa dipakai, ini pendapat yang syaz ini. Wa qawluhu halat fihi najasatun ihtaraza bihi hamma law tarawwahal ma' bijifatin mulaqatin halasyatil ma' fa innahu la yanjus li adamil mulaqah. Perkataan pengarang matan, yaitu halat fihi najasah, itu terkecualikan dengan perkataan tersebut kalau airnya itu berubah aroma sebab bangkai yang ada di pinggir air. Jadi bangkainya itu nggak masuk. Karena makanya itu perkataannya halat fihi najasatun. Yang mana najisnya itu masuk ke dalam air itu. Baru ntar diukur apakah berubah baunya, warnanya, rasanya. Kalau najisnya sendiri nggak masuk, nggak. Fa'innahu la yanjus. Maka sungguhnya air itu tidak menjadi najis. Li'adamin mulaqah. Karena nggak adanya bertemu dengan najis. Wa qawluhu fataghayyara ihtaraza bihi amma iza lam yataghayyuril ma'ul kasir bin najasah. Kata-kata fataghayyar itu mengecualikan kalau perubahannya itu pada air kalau air yang banyak itu tidak berubah dengan adanya najis tersebut. Wa qad takunu qalilatan wastahliku fil ma'i fa innahu la yanjus.
Dan terkadang najisnya itu sedikit, dan najisnya ini melebur di dalam air, maka sesungguhnya air tersebut tidak najis. Wa yusta'mal jami'ul ma' halal mazhab, dan airnya itu digunakan, dan seluruh air itu digunakan berdasarkan pendapat mazhab yang sahih. Wa fi wajhin, dan pada satu pendapat, ya baki qadrun najasah, nyisain kadar najis, yang najis itu. Jadi gini, katanya kan nggak najis kan kalau najisnya itu melebur di dalam air. Nah, maksud nggak najis itu artinya boleh dipakai seluruh air itu kalau airnya itu nggak berubah. Tapi menurut satu pendapat yang lemah, ini nggak boleh dipakai, muqabil sahih, itu disisain. Misalkan najisnya itu ada 2 mililiter misalkan. Nah yaudah, yang kan najisnya itu udah berbaur di air itu. Nah, sisa dari 2 liter itu nggak boleh dipakai. Jadi kita itu harus nyisain 2 liter itu. Walau waqa'a fil ma'il kasir najasatun tuwafiquhu fi sifati ka bauli munqati ar-raihah fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddam fit taharat walau waqa'a. Dan kalau jatuh di dalam air yang banyak, yang najisnya itu sama di dalam sifat-sifatnya air, warnanya warna air, rasanya rasa air, baunya bau air, kabauli munqati ar-raihah, seperti kencing yang tidak ada baunya, fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddam fi tahirat, maka kita mengira-ngirakan air itu sebagaimana yang telah lalu pembahasan di dalam perubahan-perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci. Walau waqa'a fil ma'il katsir najasatun jamidatun, dan kalau jatuh najis yang jamidah ini di sini keras, ini maksudnya najisnya itu enggak larut. Faqaulan, maka itu ada 2 pendapat. Al-azhar annahu yajuzu lahu ayyaghtarifa min ayyi mawdi'in sya'a wala yajib at-taba'ud li'annahu tahir kulluh. Wal qaulul akhar annahu yataba'adu an najasa qadra kullatin. Pendapat Al-Azhar menyatakan bahwasanya boleh dia untuk menciduk airnya itu dari bagian manapun. Enggak wajib bagian manapun tuh maksudnya bukan najisnya yang diciduk untuk wudu, bukan. Maksudnya itu dia nggak wajib untuk menjauh, karena semua air itu menjadi suci. Karena air tersebut itu suci. Ini permasalahannya kalau air yang banyak itu nggak berubah, tapi najisnya ini nggak larut. Kalau tadi kan najisnya larut. Nah, wal qaulul akhir annahu yataba'at an najasah qadra kullatin. Pendapat akhir muqabil azhar, dia ini harus menjauh dari najisnya itu sekedar 2 kullah. Jadi misalkan najisnya itu ada di kolam. Nah, dia ini cuman boleh make 2 kullah. Jadi misalkan jadi disisain 2 kullah sama dia. Misalkan kayak mana ya? Di satu kolam yang berisi 5, jangan kolam lah. Ya pokoknya di satu wadah air yang berisi misalkan 10 kullah. Nah, ada tuh najis di situ. Nah, dia ini nggak boleh pakai 2 kullah di situ. 2 kullah yang, jadi dia cuma boleh pakai 8 kullahnya aja. Itu menurut pendapat muqabil azhar. Nah, ini boleh dipakai. Tapi kalau yang tadi itu nggak harus. Dia boleh pakai 10 kullahnya itu semuanya, asalkan bukan najisnya itu. Itu kalau dalam masalah najis yang
dia nggak merubah air yang banyak, tapi dia nggak larut. Kalau yang tadi itu yang atas itu yang larut. Nah, kalau yang larut tadi itu pendapat sahih mengatakan najisnya itu sudah mencampur dengan air, maka dia boleh pakai air yang manapun yang di dalam dua kullah itu. Pendapat yang satu menyatakan, oh nggak boleh pakai dia, sekedar air, sekedar najisnya itu berapa kadarnya. Nah, mungkin sampai ini aja. Nanti kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.